Jadi luar biasa wajahnya ini teman-teman, entah mengandung apa ya. Setelah bermimpi 40 kali katanya bertemu dengan Allah, langsung muridnya nih meninggal melihat wajah sang Habib. Hebat banget ya. Padahal Nabi Muhammad ya bertemu dengan masyarakat ya, orang-orang Arab kala itu teman-teman, nggak ada orang yang meninggal, langsung melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Ini lebih hebat dari Nabi Muhammad teman-teman. Matamu tidak kuat, organmu tidak kuat, lihat saya. Akhirnya dipaksa oleh santrinya yang sudah benar-benar tidak bisa berpisah dengan beliau, dibuka wajah beliau. Akhirnya dengan seketika itu wafat muridnya dari melihat wajahnya Al-Habib Ali Sohibul Maulid, Al-Habib Ali Habsyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Kita akan simak lagi beberapa video random dari para pembohong Ba'alawi teman-teman. Ya langsung saja kita sebut pembohong ya, karena memang ceritanya ini bohong. Dan bukan hanya 1-2 kali mereka bercerita teman-teman, tapi berulang kali. Bahkan satu Habib itu bisa mengoleksi puluhan sampai ratusan cerita khurafat. Jadi agak susah kalau dari kalangan Ba'alawi ini kita katakan oknum ya, karena memang hampir semua. Bahkan imam besarnya sendiri Pak Rizik Shihab ya pernah bercerita cerita khurafat tentang seorang wali. Ada seorang wali yang bisa mengetahui derajat satu hadis itu apakah hadisnya sahih ya atau hasan ataupun maudhu teman-teman, dari cahaya mulut seseorang ya. Misalkan nih saya menyebutkan satu hadis Nabi teman-teman, kalau cahaya yang keluar dari mulut saya ini cahayanya terang gitu, berarti hadis yang saya sampaikan itu hadisnya hadis sahih. Tapi kalau cahayanya misalkan cahayanya agak redup teman-teman, maka itu hadisnya lemah atau mungkin hasan katanya. Tapi kalau sama sekali ya nggak ada cahaya yang keluar dari mulut saya ketika saya menyampaikan satu hadis, maka dipastikan katanya itu hadisnya hadis maudhu ya, hadis palsu. Ini disiplin ilmu hadis dari mana teman-teman ya? Siapa yang mengajarkan seperti itu? Berarti harusnya kan kita pernah membaca biografi para ulama hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, ya kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya pasti ada menukil ya mulut mereka itu mengeluarkan cahaya ketika menyampaikan hadis teman-teman. Tapi kan nggak ada. Nah ini imam besar ya Ba'alawi bercerita seperti itu teman-teman. Makanya saya katakan sekali lagi ya, susah kita mengatakan oknum ya dari kalangan Ba'alawi ini, karena ya hampir merata di antara mereka semua ya mengoleksi cerita khurafat. Ini cerita khurafat yang pertama teman-teman, saya lupa ini nama Habibnya. Jadi dia bercerita ada satu Habib Ali Al-Habsyi kalau nggak salah teman-teman namanya. Dan ini 40 kali bermimpi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla katanya. Kemudian setelah dia bermimpi itu ya entah kenapa ya kepalanya ini ditutup teman-teman dengan kain, hanya terlihat matanya saja. Entah itu dapat isyarat dari mana. Kemudian ya bertahun-tahun katanya dia mengajar seperti itu, sampai suatu ketika muridnya ini penasaran ya, ingin melihat gurunya. Kata muridnya, aku sudah tidak tahan guru ya, aku ingin memandang wajahmu. Ya kata si guru, kata si Habib ini, kamu belum siap ya, kalau aku buka ya penutup mataku ini. Tapi muridnya ini terus memaksa teman-teman. Akhirnya ya si Habib ini membuka penutup kepalanya ini, lalu seketika itu muridnya ini meninggal dunia ya, mati teman-teman. Subhanallah. Jadi luar biasa wajahnya ini teman-teman, entah mengandung apa ya. Setelah bermimpi 40 kali katanya bertemu dengan Allah, langsung muridnya nih meninggal melihat wajah sang Habib. Hebat banget ya. Padahal Nabi Muhammad ya bertemu dengan masyarakat ya, orang-orang Arab kala itu teman-teman, nggak ada orang yang meninggal, langsung melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Ini lebih hebat dari Nabi Muhammad teman-teman ya. Coba kita simak videonya seperti apa. Yang dikatakan Habib Ali Al-Habsyi itu, beliau 40 kali bermimpi bertemu dengan Allah 40 bermimpi kali. Melihat dengan zat ya secara mimpi ya, bukan jaga seperti Rasulullah. Nabi Muhammad jasad-jasadnya. Namun kalau manusia hamba tidak mampu untuk sampai ke arah seperti baginda Nabi Muhammad. Sampai akhirnya beliau Al-Habib Ali Habsyi ini wajahnya dibebel, ditutup pakai ridak, kelihatan matanya guys. Sampai bertahun-tahun beliau tuh ngajar segala macam, kelihatan matanya aja. Pakai kain besar kepalanya tutup. Akhirnya salah satu santrinya udah tidak tahan, Habib saya tidak mampu, sudah tidak lihat wajahnya antum, saya tidak mampu, saya ingin lihat antum. Jangan, ini tidak bakal mampu dilihatnya. Belum sampai ke sana itu.
Enggak, pokoknya saya kepingin, sudah rindu saya. Matamu tidak kuat, organmu tidak kuat lihat saya. Akhirnya dipaksa oleh santrinya yang sudah benar-benar tidak bisa berpisah dengan beliau, dibuka wajah beliau. Akhirnya dengan seketika itu wafat muridnya dari melihat wajahnya Al Habib Ali Sohibul Maulid Al Habib Ali Habsyi. Sampai segitu. Ini cerita apa nih teman-teman ya? Seakan-akan ya melebihi para nabi, para rasul. Ya, para nabi, para rasul saja dipandang ya oleh orang-orang yang hidup satu zaman dengan mereka. Ya, tapi nggak ada tuh cerita bahwa ketika wajah Nabi Muhammad, ya, ketika wajah Nabi Nuh alaihissalam, ketika wajah Nabi Ibrahim, Nabi Musa dipandang oleh masyarakat yang hidup satu zaman dengan mereka langsung mati, teman-teman. Ini nggak ada cerita seperti itu. Berarti ini menarasikan teman-teman ya, sadar ataupun tidak sadar, seakan-akan melebihi kehebatan wajah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini suci banget wajahnya teman-teman, sehingga dipandang saja orang nggak kuat ya, tercabut nyawanya teman-teman. Di sini juga ada dusta teman-teman. Dia mengatakan kalau Nabi Muhammad itu ya bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, ya langsung melihat zat Allah Azza wa Jalla. Ini nggak benar teman-teman ya. Makanya dalam hadis disebutkan Rasulullah itu ditanya ketika ya sepulang dari Mi'raj teman-teman, ada yang bertanya, hal ra'aita rabbak, ya, apakah engkau melihat wajah Rabbmu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, nurun anna arah, ya, ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Ini menjadi dalil teman-teman bahwa ketika Rasulullah di Mi'rajkan teman-teman, ini jaraknya memang antara Allah Azza wa Jalla dengan Rasulullah sudah sangat dekat, akan tetapi ada pembatas di situ, ada cahaya. Ya, jadi Rasulullah nggak pernah melihat zatnya Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kedustaan dari Habib ini teman-teman ya. Karena Rasulullah jelas menjawab, nurun anna arahu, ya, ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya. Kita simak video yang kedua teman-teman. Ini lebih kocak lagi, ini langganan juga ini teman-teman ya, kalau masalah cerita-cerita khurafah. Coba kita simak. Istrinya cerita, suami saya ini Syekh Ahmad kalau tidur itu ngelindurnya hatam Al-Quran. Ngelindurnya apa? Oh, kok aku mbak awakmu orang ngelindur hatam-hatam apa meneng ngelindur. Gini begini, ini Syekh Ahmad ngelindurnya hatam napa meneh mboten ngelindur. Jadi ceritanya ada seorang Syekh Ahmad katanya ya, ngelindur itu bahasa Jawa teman-teman ya, ngigau lah begitu. Ngigaunya suami saya ini hatam Al-Quran. Hatam Al-Quran berarti maksudnya ini 30 juz teman-teman ya. Ini subhanallah teman-teman. Berarti ngelindurnya ini bisa 1 hari penuh teman-teman. Kemudian siapa yang menyimak ketika dia ngelindur itu? Kok bisa hatam Al-Quran ya? Berarti berurutan ini ya, dari juz 1, juz 2 sampai dengan juz 30 teman-teman. Ya Allah ya, orang-orang ini hanya modal mendengar cerita teman-teman dari seorang, apalagi yang bercerita itu Habibnya teman-teman, pasti langsung dipercaya. Ya seperti ini kualitas ya SDM dari klan Ba'alawi ini teman-teman. Kalau ada Habibnya yang bercerita, langsung dipercaya tanpa di cross check, kemudian diceritakan lagi ya, berkembang teman-teman. Ini yang pernah dikatakan oleh Rasulullah teman-teman sebagai seorang pendusta. Apa kata Rasulullah? Kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Ya, cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai pendusta karena dia selalu menceritakan apa yang dia dengar ya. Dari hanya modal mendengar teman-teman diceritakan lagi ya. Mentang-mentang Habibnya yang bercerita seperti ini langsung dipercaya, langsung diceritakan teman-teman ya. Ngelindur, ngigau hatam Al-Quran 30 juz. Ini gimana konsepnya teman-teman ya? Berarti ngelindurnya ini ya bisa ya sehari penuh atau berhari-hari teman-teman, karena yang nggak mudah menghatamkan Al-Quran dalam kondisi sadar saja 30 juz belum tentu teman-teman. Sekelas Imam Syafi'i saja di bulan Ramadan teman-teman hatam Al-Quran 2-3 kali. Maka ada ulama yang menyebutkan Imam Syafi'i kalau sudah masuk bulan Ramadan hatam Al-Quran sekitar 60-80 atau ada yang mengatakan 90 kali. Itu sekelas Imam Syafi'i. Lah ini Habib teman-teman bercerita ngelindurnya saja ini hatam Al-Quran. Berarti ngelindurnya ini bukan sebentar, bukan 10 menit, 20 menit, bisa sehari penuh, berhari-hari teman-teman. Apa ini nggak dusta teman-teman ya? Apalagi memang kalau kita bicara rekam jejak si Habib ini kan kita sama-sama tahu teman-teman ya. Dia pernah bercerita ada karamah seorang Habib yang bisa membuat pesawat itu mundur katanya. Ya, jadi Habib ini terlambat berangkat
ya pesawatnya sudah terbang begitu, maka dia memukul tongkatnya di situ, ya. Kalau saya ini bukan wali, maka pesawat ini nggak akan mundur. Ternyata ketika dia pukul tongkatnya, teman-teman, ya, pesawatnya langsung mundur katanya. Jadi itu membuktikan kalau dia itu wali, bisa membuat pesawat mundur. Subhanallah, pesawat mundur, teman-teman. Gimana itu konsepnya? Ya langsung, ya, terbakar, ya, langsung meledak lah kalau memang ada pesawat bisa mundur, teman-teman. Ya tapi itulah somplaknya mereka ini, teman-teman. Kalau cerita apalagi yang berhubungan dengan leluhur-leluhur mereka, ya bagaimana caranya ceritanya itu dibumbu-bumbu, teman-teman, ya, agar orang menjadi takjub, ya. Baik, kita simak video yang terakhir mungkin ini, teman-teman. Ini video yang ketiga. Majelis Habib Soleh itu banyak foto-foto wali. Saat itu lagi dibacakan itu qasidah-qasidah Habib Soleh Tanggul. Beliau itu langsung dia sendiri yang ngontrol ke dapur. Saat Habib Soleh masuk ke dapur, begitu sedang dibacakan qasidah-qasidah pujian-pujian terhadap Nabi Muhammad, tiba-tiba itu foto-foto wali-wali yang ada di dinding itu rumah Habib Soleh, ruang tamu Habib Soleh, copot berterbangan. Wih, copot, nggak ada yang jatuh, copot muter terbang. Dan disaksikan oleh banyak orang termasuk Al-Habib Salim bin Idrus Al-Jufri. Sehingga Habib Idrus bin Salim ini mengatakan, taribat arwahum, taribat arwahum, taribat arwahum. Arwah-arwah mereka para wali-wali itu bergembira. Kenapa gembira? Karena nabinya sedang dipuji. Sallu ala nabi. Begitu Habib Soleh masuk lagi ke ruangan tamu, ke tempat Habib Idrus dan jamaahnya itu lagi baca sholawatan qasidah, itu foto-foto balik lagi nempel ke dinding-dindingnya masing-masing. Ini apa tujuannya, teman-teman, cerita-cerita model seperti ini? Ya, selain memuji kehebatan leluhur-leluhur mereka dengan cerita-cerita sok ajaib lah, ya, sok menakjubkan lah seperti ini, teman-teman. Ya agar, ya, ini sekaligus marketing juga, teman-teman, agar foto-foto, ya, dari kalangan mereka ini, ya, laris manis, laku keras, dijual. Ya, karena orang awam secara otomatis yang kurang mau berpikir, teman-teman, akan berpikir, wah, luar biasa fotonya para habib saja, para wali saja luar biasa seperti ini. Ya, lalu bagaimana lagi dengan kalau kita bertemu dengan orangnya secara langsung, teman-teman? Fotonya saja sudah memberikan manfaat. Ya, katanya arwah-arwah dari, ya, para wali-wali tersebut yang ada di foto tersebut senang, ya, ketika Nabi Muhammad dipuji. Ya Allah, selalu embel-embelnya, teman-teman, ya, Nabi Muhammad, ya. Jadi cerita tentang kehebatan-kehebatan dari leluhur-leluhur mereka ini, ya, selalu ditambahkan embel-embel, ya, pujian terhadap Nabi, teman-teman. Jadi orang yang, ya, mendengarkan cerita seperti ini yang ada embel-embel nabinya, teman-teman, akan lebih mudah dipercaya, ya. Jualan foto, ya, tapi di labeli ada nabinya lah di situ, teman-teman, pasti akan mudah dipercaya cerita-cerita model seperti ini, ya. Jadi kalau dalam Islam, teman-teman, kalau kita bicara misalkan, ya, ilmu mustalahul hadis, teman-teman, rijalul hadis, itu kalau seorang itu sudah dikenal sekali dua kali berdusta, teman-teman, maka biasanya, ya, periwayatannya itu tentang hadis Nabi itu sudah nggak dipercaya oleh para ulama, teman-teman. Lah bagaimana dengan mereka ini, teman-teman? Yang saya katakan tadi, satu habib bisa, ya, mengoleksi puluhan cerita dusta. Maka susah untuk kita percaya, teman-teman. Kenapa? Ya, belangnya sudah, ya, ketahuan sebelumnya, ya, sudah banyak kedustaan-kedustaan sebelumnya yang sudah kita ketahui, teman-teman. Ya, jadi ketika kita mereaksi video-video seperti ini, ya, tujuannya bukan agar dipercaya, teman-teman. Ya, tujuan saya untuk semakin membongkar, ya, kesesatan dan kebohongan mereka ini, teman-teman. Jadi jangan merasa takjub, ya, dengan cerita-cerita seperti ini. Ya, tertawakan saja, teman-teman, ya, kalau kita mereaksi video-video seperti ini. Baik, mungkin itu saja, teman-teman, yang bisa kita share di video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam sehat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.